Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tisna Wistabila, MPM 051020174, KAS B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan membawakan ceramah tentang ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah PPI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk ibu. Selanjutnya, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari akhir. Hadirin yang saya hormati, kita semua pasti sudah tahu siapakah itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita di dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu, kita tumbuh hingga saat ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang ataupun lebih, tapi pada umumnya kehamilan ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu, hingga beliau jadikan malam karena semalam tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus berbuat ibu, bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukupkanlah kita kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan kehidupannya. Kita benahi rumahnya ketika kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi kehidupannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah kaki ibu. Maksudnya, kita tidak mungkin masuk surga apabila kita tidak ibu meridhoi kita. Kita harus mewaspadai doa kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita, karena doa ibu itu betul-betul mustajab. Cukuplah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si maling kundang dalam cerita legendaris dan tidak terjadi pada cucunya atau anak cucu kita, termasuk kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini memotivasi kita sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu.
Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terjadi kehilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.